Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat beragama Islam, dan nikmat istiqomah dalam menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus mensyukurinya dengan kalimat yang sangat indah, dengan ucapan yang sangat ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sebagai uswatun hasanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat kelak. Para sahabat, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita perlindungan, keselamatan di dunia maupun di akhirat nantinya. Perjumpaan kita kali ini kita akan mengaji tentang menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim merupakan ibadah yang luar biasa, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Masya Allah, apalagi orang yang hidup bersama dengan anak yatim, mereka menyantuni dengan baik, memberikan perawatan, penjagaan, pendidikan bahkan, maka tidak ada ganjaran pahala selain surga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim al muslim kahatain fil jannah wa jam'a baina usbu'ai. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim al muslim kahatain fil jannah wa jama'a baina usbu'ain. Aku dan orang yang memelihara anak yatim yang muslim di surga seperti dua jari ini. Beliau merapatkan dua jari-jarinya. Nah, ini artinya apa? Begitu dekat, sangat akrab Rasulullah bersama anak-anak yatim. Anak yatim piatu atau anak piatu. Sampai dikatakan Rasulullah, aku bersama penyantun anak yatim itu sangatlah dekat seperti jari jemari yang dirapatkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan, jari kita, telunjuk dan jari tengah begitu amat dekat. Begitulah Rasulullah di surga nantinya, sangat akrab dengan anak-anak yatim. Bahkan dalam hadis yang lain, orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim maka mereka bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di dunia mungkin merasakan begitu sibuk dengan kegiatan urus bagaimana pendidikannya, bagaimana makannya, tidurnya, tempat tinggalnya. Tapi perbuatan tersebut tidaklah sia-sia, akan tetapi Allah
telah menjanjikan kata Rasulullah, dia akan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang seperti itulah yang kita sangat impi-impikan, dan kehidupan tersebut merupakan dambaan bagi setiap manusia. Bertetangga dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang diagungkan Allah dalam Al-Quran, akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man masaha ala ra'si yatim rahmatan kataballahu lahu bikulli sya'ratin marwat alaiha yaduhu hasanatan wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'alahu bikulli sya'ratin darajatan. Masya Allah. Yang artinya, maknanya, siapa orang atau barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena sayang, karena perasaan sayang tadi, maka Allah mencatat baginya dengan setiap bikulli sya'ratin marwat alaiha yaduhu hasanatan. Setiap rambut yang tersentuh tangannya satu kebaikan. Siapa yang sanggup menghitung jumlah rambut? Mungkin datang seseorang berniat baik untuk mengelurkan sesuatu yang berada di tangan kanannya. Lalu kemudian setelah dia ulurkan kepada anak yatim, kemudian dia usap kepala anak yatim tersebut. Entah dia sedang botak, tidak punya rambut, atau sedang ikal dan sebagainya, tetap dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut makna kata mengusap kepala bukan berarti dia punya rambut saja, tetapi mengusap maka mendapatkan ganjaran pahala sebanyak jumlah rambut. Banyak, coba perlihatkan, coba kita lihat betapa banyaknya jumlah rambut. Nah, orang yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya, berikan sebahagian hartanya untuk anak-anak yatim piatu, anak piatu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap helai rambut maka diberikan satu kebaikan kepada orang yang memberikan kebaikan terhadap anak yatim. Kita lanjutkan. Serta dengan setiap rambut itu Allah menghapus satu dosa daripadanya dan menaikkan satu derajat. Masya Allah. Setiap satu rambut itu diberikan Allah satu kebaikan, lalu kemudian Allah naikkan derajatnya dengan satu tingkat derajat, diangkat lalu dinaikkan derajatnya terhadap orang yang memberikan sesuatu tersebut karena lillahi ta'ala tadi. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pada hadis yang lain Rasulullah sebutkan, man dhamma yatiman min baini yatamal muslimin ila ta'amih wa syarabihi hatta yaghniyahullah ta'ala aujaballahu ta'ala lahul jannah al-baitatan illa ayya'mala amalan la yaghfiruhullahu lahu wa man azbahallah karimatahu wa sabara wahtasaba aujaballahu lahul jannah. Jaballahul jannah ila akhir hadis. Kita coba bacakan tarjibnya. Dikatakan barang siapa yang memelihara atau mengasuh salah seorang di antara anak-anak yatim kaum muslimin untuk makan dan minum sehingga Allah menjadikan rasa cukup bagi anak yatim itu, maka Allah mewajibkan surga untuknya dengan pasti
dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ia mengerjakan suatu perbuatan yang Allah tidak akan mengampuninya, seperti perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan syirik. Dia berbuat memberikan kebaikan kepada anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan surga baginya. Bukan sunnah, bukan boleh dia masuk ke surga, tapi Allah wajibkan baginya untuk menjadi penghuni daripada kenikmatan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, kata Allah, jangan berlaku syirik yang tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang yang Allah hilangkan anggota badannya yang sangat penting. Nah, ini yang sangat penting, yang sangat urgent. Kemudian ia sabar dan ikhlas, maka Allah mewajibkan surga untuknya dengan pasti pula, kecuali jika ia mengerjakan suatu perbuatan yang Allah tidak bisa atau tidak mau mengampuninya. Nah, seseorang yang kehilangan anggota tubuhnya, jangan bersedih saudaraku. Allah telah menjamin surga bagimu. Kata Allah dalam hadis Rasulullah, Allah pasti memberikan surga yang sangat indah untuknya, karena dia berlaku adil, berlaku sabar dan ikhlas, ayyakuna khalisan, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pasti dia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia melakukan perbuatan syirik atau menduakan Allah. Jangan itu saja dilakukan. Maka kalau itu dilakukan, Allah tidak mau mengampuni. Ternyata dosa syirik adalah dosa yang amat besar, sehingga Allah tidak mau membukakan pintu surga untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan kepada Rasulullah, apa anggota badan yang amat penting? Beliau menjawab, yaduhu, seperti tangannya, hilang tangannya, matanya hilang misalkan, kakinya atau organ tubuh yang lain misalkan. Dia sabar dan dia serahkan kepada Allah, percaya dia takdir baik dan takdir buruk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, Allah pastikan dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jauhi syirik dan jauhilah perbuatan yang dapat atau bisa menjadikan Allah tidak mengampuni dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan. Nah, 3 anak perempuan. Kemudian dididik dan dibiayai sampai mati atau berumah tangga anak perempuan tersebut, maka Allah mewajibkan baginya surga, kecuali jika ia mengerjakan suatu perbuatan seperti syirik atau hal yang lain yang dosa-dosa besar tersebut tak dapat Tuhan atau Allah mengampuninya, maka dia orang yang menjauhi syirik, yang menjauhi perbuatan dosa besar, kalau sudah mendidik anaknya, anak perempuan, 3 anak perempuan, maka Rasulullah pastikan, maka Allah jaminkan, maka Allah janjikan surga bagi pelaku perbuatan tersebut. Jangan saja berlaku syirik dan melakukan perbuatan dosa-dosa besar lainnya. Para sahabatku, dimanapun antum berada, luar biasa. Ternyata dosa besar yang disebut dengan syirik atau orang yang melakukan yang disebut dengan musyrik tentu adalah perbuatan yang dapat menjadikan suatu tabir kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilakukan. Jangan pernah mendekati perbuatan itu. Kalau kita lakukan, santuni anak yatim. Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau ikhlas
mungkin dengan takdir yang telah terjadi kepadamu, hilang mungkin salah satu anggota tubuhmu yang sangat engkau sayangi, engkau banggakan. Ikhlas karena Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan tempatmu bukanlah tempat yang sangat hina, kan tetapi tempatmu adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, dimanapun antum berada saat ini, mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang punya hati yang bergetar ketika memiliki harta atau sesuatu yang lebih, untuk dapatlah kita mengeluarkan untuk anak-anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu. Marilah kita berbagi dalam kebaikan. Insya Allah setiap kita akan bernaung di bawah sedekah kita masing-masing. Kalau sedekah kita baik, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan ikhlas, maka itulah yang akan menjadikan penghantar bagi kita untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan bertambah keimanan kita. Ketika dibacakan ayat Allah bergetar iman hati kita, dan ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala lalu bersyukur kepada Allah dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai karena Allah, mari kita terus mengisi waktu kita di tahun ini dengan sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan amal-amal terbaik kita, amal puasa sunnah, amal bacaan Al-Quran, amal seperti bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan kepada orang-orang duafa, orang-orang yang sedang musafir atau terlantar. Tentu mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, dan sudahlah kiranya kalau kita memiliki harta lebih yang dapat kita salurkan kebaikan, mari kita salurkan kebaikan. Dan ingat, itulah harta kita yang sebenarnya yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, anak yatim juga anak kita sebenarnya, dan orang yang menyantuni anak yatim dia akan bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sangat cinta dan sayang kepada para anak-anak yatim, sampai dikatakan Rasulullah dalam sebuah sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini, seperti dua jari, begitu dekatnya. Masya Allah. Tentu siapa yang tidak mau bertetangga dengan Rasulullah? Semua umat muslim, umat Nabi Muhammad sangat mendambakan kehidupan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semuanya, dan kita teruslah menebarkan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.